hari Minggu, sahabat Kristus dimanapun berada, kita tetap bersuka cita atas segala anugerah Tuhan yang dimampukan menikmati segala berkat-Nya, dan boleh kita bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan. Topik minggu ini, cintailah pendidikan, Rikoti Hamuma, Persiajaran. Sempurnanya firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-6 dari ayat 39 hingga ayat 42. Saya akan membacanya. Kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, bila aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus ini boleh kita kategorikan sebagai misi kemanusiaan, misi penyelamatan manusia pastinya. Yesus yang dikenal sebagai rabi, guru, dosen, pengajar, dan lain sebagainya. Intisari yang boleh kita ambil makna pada perikop ini sangatlah aktual, sangatlah mudah dimengerti. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Kenapa selumbar di mata saudaramu bisa kamu lihat, sedangkan balok sendiri di matamu tidak bisa kamu ambil, kamu buang? Penekanan ini lebih kepada bagaimana kita menikmati suatu hikmat didikan yang daripada Tuhan. Sebagaimana tadi disebut di atas bahwa Yesus sang guru yang memberi pengajaran kepada murid-muridnya, kepada yang mengaku menjadi murid Yesus, mengaku menjadi Kristen. Kita diingatkan kembali bagaimana Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu, pendidikan adalah kebutuhan pokok. Baik
pendidikan mental, baik akademis, baik juga spiritual kita masing-masing, agar tercapai kehidupan yang seimbang. Dan boleh dikatakan pendahulu kita, leluhur kita Batak, yang melegenda hingga sekarang, bagaimana setiap orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan anaknya dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan strata 1, 2, dan 3, dan keahlian ilmu lainnya. Semua itu mengarahkan bagaimana kita memperoleh hikmat. Pendidikan formal itu adalah pokok sekali. Tapi tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pendidikan mental, spiritual, karakter seseorang. Yang dalam perikop ini, karena setiap manusia bisa dikatakan bersosial. Setiap manusia mempunyai komunitas sendiri. Tentu dalam setiap komunitas itu dituntut satu karakter, dituntut satu sikap yang bisa mencerminkan bahwa kita punya edukasi yang tinggi, kita punya akhlak yang baik, kita punya satu karakter yang positif di kalangan komunitas kita masing-masing. Ada beberapa hal yang mau ditekankan di sini. Larangan untuk menghakimi. Jangan pernah menganggap diri sendiri merasa benar dalam segala tindakan. Dalam lagu atau petikan lagu pop, bukalah dulu topeng. Bukalah dulu yang bisa menutup kepribadianmu. Jangan terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalan yang lebih dahulu. Jangan a priori. Sebelum memberikan penilaian kepada orang, pelajari dulu kenapa dia begitu. Jangan mengecam tanpa kasih dan belas kasihan. Jangan membabi buta. Jangan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Boleh mengkritik, tapi berilah juga solusi. Dalam segala sesuatu, boleh kita untuk bagaimana membangun, kalau hanya kritik belaka, tanpa solusi, nggak seimbang namanya. Merasa senang pada saat orang melakukan kesalahan. Menegur itu baik, berbeda menegur dan menghakimi. Ada beberapa alasan untuk tidak menghakimi. Yang pertama, kita sendiri belum tentu baik. Banyak barangkali kesalahan pribadi kita, ibarat filosofi menunjuk nih ceritanya. Kalau tangan kita menunjuk satu orang, sadar nggak ada 3 jari menunjuk diri kita sendiri. Kalau kita bilang si A begitu, jangan-jangan kesalahan si A itu 1, kesalahan kita udah 3.
Yang berikut alasan untuk tidak menghakimi merupakan karakter salah satu Kristen yang sejati. Alasan tidak menghakimi adalah karakter seorang Kristen yang sejati. Orang yang menghakimi akan dihakimi. Ingat itu. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalau si A sibuk menghakimi seseorang, sedangkan yang dihakimi itu adalah diam saja. Ibarat kata pepatah, silent is gold. Diam itu adalah emas. Dia boleh diam, tapi Tuhan bekerja. Yang tadi, Keluaran 14 ayat 14 tadi. Keluaran 14 ayat 14 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus ini hampir kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada salah satu acara televisi yang suka membicarakan orang lain. Ada yang senang bergosip ria. Ada yang senang memberikan penilaian kepada orang tanpa lebih dahulu menilai dirinya sendiri. Bagaimana firman ini berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada perbincangan seekor kura-kura dengan seekor ikan. Ini sebagai aplikasi saja. Si ikan bertanya, mengapa setiap kali kamu mengalami masalah selalu bersembunyi dalam cangkangmu? Si kura-kura menjawab, apa penting pertanyaan itu aku jawab? Si ikan bertanya lagi, semua makhluk di perairan ini mempertanyakan kamu. Sifatmu tersembunyi, gak mau mempublish, gak mau nimbrung, gak mau ngegosip. Ada apa sih kamu? Kura-kura berkata, komentar orang lain apa itu penting? Aku tak menghindar sebenarnya. Aku tak lari dari kenyataan. Aku hanya mencari suasana yang lebih damai dalam cangkangku. Si ikan bertanya lagi, tetapi apakah kamu tak peduli selalu dengan bahan pembicaraan? Kura-kura tegas menjawab, inilah alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku, sampai kalian sendiri lupa dengan diri sendiri kalian. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku sampai kalian lupa siapa sebenarnya diri kalian. Dalam hidup ini kita sendiri yang menentukan pilihan loh. Berbuatlah yang terbaik. Biarkan orang lain mau berkomentar apapun. Orang yang menyukaimu tetap akan membenarkan sekalipun kamu keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu selalu menyalahkanmu sekalipun kamu benar. Berapa banyak waktumu terbuang hanya untuk mengurusi kehidupan orang lain. Sehingga kamu lupa pada dirimu sendiri, kapan kamu harus makan, istirahat. Sayangilah dirimu. Dengan lebih peduli pada urusanmu sendiri, benahi dulu dirimu. Engkau akan menjadi orang yang selalu kekurangan di saat kamu selalu ingin kepo, selalu tahu urusan orang lain. Jangan terkecoh dengan apa yang dikatakan orang lain. Banyak-banyak bercerminlah. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang baik.
Jangan senang mengurusi orang lain. Jangan ber-SMS ria, senang melihat orang susah melihat orang senang. Jadilah pribadi diri sendiri yang takut akan Tuhan dan terus-meneruslah berbuat baik untuk selamanya. Demikian firman Tuhan ini menjadi renungan dalam kehidupan kita. Biarlah rohnya yang menuntun kita untuk berbuat yang terbaik buat Tuhan secara vertikal dan sesama manusia secara horizontal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas sapaan firman-Mu menyadarkan setiap orang, menyadarkan kami semua untuk tidak saling menghakimi. Karena sesungguhnya Engkau adalah Hakim Agung. Tugas dan tanggung jawab kami, bagaimana kami menjadi seorang pribadi yang baik. Tugas dan tanggung jawab kami menerima hikmat yang daripada Tuhan senantiasa. Tugas dan tanggung jawab kami meneruskan pelajaran, didikan yang daripada Tuhan Yesus. Mengestafetkan itu. Mampukan kami berkarakter seperti Kristus dan berkembang secara intelektual. Terima kasih untuk pemula ibadah live streaming di HKBP Petojo. Kami tetap bersuka cita, walaupun pada awalnya kami berencana untuk memulai ibadah setelah COVID-19. Tapi karena satu dan lain hal, peningkatan terpapar COVID-19 angka DKI Jakarta, kami waspada untuk menunda ibadah di gereja. Kami tetap sukacita atas keberadaan pada saat ini. Banyak hikmah yang kami peroleh dari semua peristiwa ini. Pandemik ini mengajarkan kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pandemik ini mengajarkan kami agar lebih rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Pandemik ini mengajarkan kami untuk lebih berkarakter seperti Kristus. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada jemaat-Mu yang peduli untuk peralatan live streaming yang boleh kali ini dinikmati HKBP Petojo beserta para petugasnya yang bisa mengoperasikannya. Biarlah jemaat yang memberikan donasinya untuk pembelian live streaming ini, alat-alat live streaming ini, senantiasa Engkau boleh berkati dia dalam pribadinya, dalam usahanya, dalam keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, seluruhnya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati Engkau. Dan bagaimana kami menyadari bagaimana si pemberi donasi tidak hanya menerima berkat, tapi juga saluran berkat. Terima kasih untuk semuanya. Seluruh jemaat HKBP Petojo dan seluruh jemaat dimanapun berada di dunia ini. Engkau berkati mereka dalam kesehatannya, tetap berikan kekuatan daripada Tuhan. Jika kurang sehat, kurang fit, Engkau boleh kembali menyemangati Tuhan, dan kami senantiasa bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jangan biarkan firman-Mu ini hanya berlalu begitu saja. Sebagaimana pengajaran firman pada saat ini, kami mencintai didikan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami melihat selumbar di mata teman kami,
Sedangkan balok di mata kami sendiri kami tidak lihat. Mampukan kami Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus Tuhan yang bisa memampukan kami melakukan itu. Menjadi Kristen sejati di hadapan Tuhan dan juga sesama kami manusia. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.